sudah selesai perhitungan kerugian negara di perkara tindak pidana korupsi komoditas timah di Bangka Belitung. Ini nanti akan detail dijelaskan oleh Bu Sari, tapi kami dapat menyampaikan pembukaannya bahwa angka yang tadi disebut sebesar 300, sekian triliun ini masuk dalam kualifikasi kerugian negara. Berisik siang ini kita akan ulas tentang Jenderal King Timah bersama Melki Nahar. Selamat siang Bu Melki. Selamat siang. Bu Melki, gimana kabarnya? Kabar fisik lumayan baik. Hanya pikirannya yang kemana-mana. Pikirannya sedang kurang baik. Mungkin lagi mengawang-awang kali ini. Berharap pada keajaiban. Keajaiban. Pasca Oktober. Bang Melki, Siap. sempat ada insiden, ya kan? Seorang Jampitsus Ya. dikuntit oleh anggota Densus, ya kan? Sempat ada ketegangan tuh. Anggota Densus yang menguntit Jampitsus pun sempat ditangkap kan? Ditangkap di BAP mungkin, setelah itu dilepaskan karena lalu ditutup dengan kemesraan Kapolri dengan Jaksa Agung. Seakan tidak terjadi apa-apa kan? Itu kemesraan yang didesain jangan. Bukan sesuatu yang organik. Mungkin niatnya itulah, ditutup dengan kemesraan. Tapi kan beritanya sudah kadung keluar tuh bahwa ada ketegangan, Jampitsus sedang memproses penyidikan terkait kasus tambang timah yang merugikan 300 triliun ya kalau nggak salah tuh. Lalu ada proses penguntitan karena melibatkan jenderal-jenderal katanya, atau mantan jenderal tuh. Ya. Ini pendapat dari Bang Melki dari Jatam gimana nih tentang kasus timah ini yang sampai merembet ke bintang-bintang? Ya, jadi sebetulnya kan peristiwa itu mau menggambarkan bahwa industri tambang kita itu penuh dengan konflik kepentingan, begitu ya. Dan konflik kepentingan itu melibatkan mereka-mereka yang punya pengaruh secara politik, begitu. Secara politik ya. Terutama mereka-mereka yang memegang kekuasaan tertinggi di Republik ini. Yeah. Sehingga ketika terjadi saling mengawasi antara satu lembaga dengan lembaga yang lain, begitu, bahkan muncul drone kan, di Kejaksaan Agung, begitu, termasuk ada pawai dalam tanda kutip, beberapa kendaraan dari show of force Brimob waktu itu kan mau menunjukkan bahwa memang industri pertambangan terutama timah dalam hal ini penuh dengan konflik kepentingan, karena memang tambang timah ini salah satu sumber cuan terbesar kan, meskipun tambang yang lain juga sama gitu ya. Tapi kan kerugian negaranya besar juga itu. Persis. Nah justru itu artinya pemerintah terutama yang memegang kekuasaan tertinggi, dalam hal ini Presiden Jokowi, tidak menganggap ini sebagai masalah serius yang mestinya dibereskan. Karena kalau misalnya Presiden Jokowi punya kepedulian, mestinya kan ini yang terus didorong begitu, proses hukum terhadap tindak pidana korupsi terkait kasus timah itu harusnya kan didukung gitu ya. Didukung untuk diselesaikan tuntas. Diselesaikan. Nah, ketika ada pihak atau kelompok tertentu yang diduga ikut mengganggu karena konflik kepentingan tadi, mestinya kan ini tugas Presiden untuk memastikan tidak boleh ada oknum atau kelompok tertentu atau kekuatan tertentu yang mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. Ada cuitan dari Prof. Mahfud MD itu, mantan Menko Polhukam,
yang kemarin nyalon jadi wakil presiden, Wapres ya kan? dan gagal. Dan belum Belum menang. Bukan belum gagal menang. ya? Oh ya, oke, betul. Dia menyampaikan bahwa konflik kasus timah yang rame ini Hmm. itu sedang ada pergantian owner katanya. Apa pergantian backing atau gimana itu? Iya, Menurut Bang Belki persis. gimana? Bisa jadi ke arah sana. Dan owner itu kan mereka-mereka yang tidak muncul di dokumen-dokumen resmi perusahaan Ya, kan. nomine. Jadi mereka-mereka yang keberadaannya persis di balik layar. Nah, itu kemudian menjadi terbuka ketika terjadi proses hukum yang sedang berjalan. Ya. Lalu kemudian ada pihak tertentu yang diduga mau mengganggu proses hukum yang sedang berjalan begitu oleh rekan-rekan di Kejaksaan Agung. Jadi si suaminya artis Sandra Dewi ya? Suaminya ini, Iya, Muiz. Harvey Muiz itu sebetulnya pelaku utama atau korban itu jadinya? Kalau kita cek jumlah tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung begitu ya, meskipun sebagian besar adalah mereka-mereka yang bertindak sebagai operator begitu kan, dan nama Muiz kemudian istrinya tadi yang artis itu, meskipun barangkali siapa Devi itu dia tidak masuk dalam Sandra misalnya Dewi ternyata. komposisi kepengurusan atau pemegang saham perusahaan, tapi kan mestinya bisa dibaca sebagai orang atau pihak yang diduga ikut menerima keuntungan dari sebuah minimal menikmati keuntungan dari dugaan tindak korupsi terkait dengan timah di Bangka Belitung. Tapi menurut Bang Melki itu apakah kerugian negaranya betul sebegitu besarnya? Saya kira iya kan. Sampai ratusan triliun tuh. Persis, kan yang dihitung kemarin itu kan menggunakan permen LHK kan yang 2014 itu. Dan kalau kita cek Tapi kan hitungannya, kontroversial juga itu permen LHK-nya. persis, dan kalau kita cek di dalamnya, dia kan mencakup kerugian terkait dengan urusan kawasan hutan dan non kawasan hutan begitu ya. Lalu belakangan ada penambahan gitu ya jumlah atau nilai kerugian begitu, salah satunya terkait dengan urusan kerugian lingkungan tadi. Sehingga hitungan-hitungan itu menurutku masuk di akal dan mungkin bahkan jauh lebih besar karena bisa lebih besar ya? Bisa lebih besar karena permen Saya jadi LHK menggigil 2014 itu kan dia tidak meng-cover secara keseluruhan soal dampak eksternalitas yang dialami oleh masyarakat, oleh lingkungan begitu ya. Jadi tidak semua kemudian di-cover begitu. Tapi katakanlah misalnya jumlah kerugiannya sekitar 300 triliun begitu, itu jumlah yang sangat besar. Besar begitu. banget itu. Sangat besar. Tetapi kalaupun dalam proses hukum ini ke depan misalnya para tersangka ini begitu ya, kemudian mengembalikan kerugian tadi kepada negara. Nggak akan cukup 300 triliun. Pertanyaannya kan, apakah duit ini kemudian berdampak pada pemulihan kerusakan sosial ekologis, termasuk ruang hidup warga. Karena jangan sampai kemudian ya hanya dianggap sebagai negara kehilangan pendapatan selama ini kan. Nah itu yang berbahaya tuh. Dialihkan ke negara. Sementara warga dia tetap menjadi korban jadinya. Menjadi korban. Persis. Dan tidak ada recovery terhadap korban. Iya persis. Jadi sejak awal warganya didesain menjadi korban memang kan. Bang Melki, tapi kan nih kasus timah ini kan pasang surut ya. Rame menjelang Pilpres, sempat turun ketegangannya, rame lagi ketika penetapan orang dekat mantan bintang begitu, turun lagi, rame lagi pas kemarin kuntit-kuntitan, ditutup dengan kemesraan, ya kan? Nah ini dalam proses sekarang kan mulai dalam proses pelimpahan kan rencana nih, tapi kan tersangkanya banyak gitu. Mantan dirjen juga udah kena tuh, dirjen SDM. Ridwan Jamaludin. Bukan. Siapa? Ada mantan dirjen lah. Prof siapa lagi namanya? Itu udah kena jadi tersangka. Lalu kabarnya istrinya Harvey Muiz juga sudah terjadi tersangka katanya, konon. Tapi dibantah. Itu kabar hoax katanya. Belum ada official statement juga kan? Belum ada official statement, tapi ditulis dalam sejumlah berita online lah. Nah, lalu ada indikasi keterlibatan jenderal inisial B. B itu banyak loh, Bang. Jenderal inisial B. Kalau polisi banyak, ya kan? Ini mah bukan menyebut dia sebagai terkaitnya ya, tapi yang inisial B itu banyak.
Banyak inisial B itu. Ini dia nyebut aja B tanpa kejelasan. Ini menurut Bang Melki gimana nih? Apa benar ada keterlibatan jenderal di situ? Bintang gitu. Iya, iya saya kira dugaan ke arah sana memang semakin kuat kan. Semakin walaupun belum terang benderang ya, Betul. tapi sudah mulai terang-terangan dikit. Dan saya kira ini bisa terlihat jelas satu tadi ketika proses penegakan hukumnya Mhm. ada semacam gangguan begitu ya Iya. dalam tanda kutip dari pihak-pihak tertentu. Dan pihak tertentu ini kalau kita mau jujur begitu, itu kan terang-terangan identitasnya, ya kan. Meskipun barangkali dalam prosesnya tidak mengganggu secara langsung, Iya. tetapi dengan apa namanya, eee, gangguan-gangguan yang terjadi terhadap penyidik Febri misalnya, termasuk bahkan mereka, mengelilingi kantor Kejaksaan Agung waktu itu kan mau menunjukkan bahwa memang sedang terjadi perang dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip ya. Antara yang kita khawatir justru, eee, dalam kasus ini, yang terlibat sebetulnya adalah segelintir individu. Menggunakan institusi. Itu Institusi. problemnya kan. Ini jadi masalah nih. Ini yang jadi masalah. Ketika misalnya ada, yang berkepentingan misalnya atau kepentingannya terganggu dari institusi A, si Jenderal A misalnya, tetapi kemudian Jenderal dia B. menggunakan Jenderal B misalnya, Jenderal B tapi misalnya. dia menggunakan institusi ini untuk mengganggu proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Nah itu kan bermasalah menurutku. Nah persis dari situasi itulah mestinya kan seorang Jokowi itu turun. Memastikan, hentikan barang ini. Mengambil alih. Dukung proses penegakan hukum ini. Dukung proses Itu penegakan pun hukum. kalau Presiden Jokowinya tidak terlibat dalam konflik kepentingan yang sama. Iya. Kalau ia terlibat ya situasinya pasti akan terjadi seperti saat ini kan. Bang Melki yakin nggak nih Kejaksaan Agung akan menuntaskan kasus timah ini? Kalau dari, situasi yang kita cek saat ini, memang harapan itu masih ada begitu ya. Meskipun Apa yang cuma selalu diklasterisasi supaya tidak persis, melebar meskipun kemana-mana? yang selalu kita kritisi adalah jangan sampai kemudian yang disasar gitu ya, hanyalah orang-orang tertentu. Iya. Mereka-mereka yang ada di level Operator. manajemen, operator begitu ya. Tapi ini mesti disasar siapa penerima manfaat atau keuntungan di balik semua peristiwa yang terjadi ini. Yang backup-nya siapa sih? Termasuk siapa yang membackup di belakang dan segala Karena kan macamnya. kerugiannya besar ya, Persis. ratusan triliun. Berlangsungnya sudah lama. Mhm. Ini kalau tanpa backup kayaknya nggak mungkin ya. Persis, karena kalau misalnya ini tanpa ada backing-backing-an begitu, mestinya kan proses hukumnya mulus-mulus saja kan. Mulus dan nggak mungkin sampai berlangsung lama. Persis. Paling setahun 2 tahun nyolong gitu kan, ketahuan lah Persis. proses hukum. Heeh. Ini kayaknya sudah puluhan tahun ini, belasan sampai puluhan tahun. Kalau Harvey itu kan sudah 2 presiden ya berarti ya. Sudah 2 periode kepresidenan tuh. Dan kayak aman-aman aja dia. Baru kenanya sekarang. Ketika terjadi proses Iya. proses demokrasi pemilihan pimpinan nasional. Iya. Baru dibukanya tuh. Artinya kan ada institusi yang tidak bekerja selama ini kan. Tidak bekerja itu bisa karena misalnya dianya tidak tahu atau dia tahu tapi memang sengaja pura-pura nggak tahu. mendapat keuntungan dari situ. Pura-pura tidak tahu. Dia Pura-pura tahu. Tidak tahu itu justru bermasalah. Kan? Itu yang bermasalah. Dia tahu. Iya. Pertama dia mungkin tidak tahu. Tidak tahu. Tidak terinformasikan. Berarti kan kalau tidak terinformasikan, intelijennya berarti waduh, patut dipertanyakan nggak kerja dong nih. Tapi kalau dia tahu tapi pura-pura tidak tahu. Ini yang bahaya. Berarti ada kepentingan juga. Ada kepentingan di situ. Tapi yakin ya, Jampitsus yang sekarang berani kayaknya. Mestinya. Febri ya. Dan saya kira ini saatnya kan. Sepanjang itu tadi, sepanjang teman-teman penyidik di Kejaksaan Agung ini dikasih waktu gitu, yang cukup, diberikan jaminan keamanan untuk kemudian proses hukumnya itu berjalan. Ya kalau nggak ada jaminan keamanan kayaknya justru ngeri-ngeri sedap juga. Kalau sampai dikuntiti oleh Densus itu Pak, itu kan gila-gilaan tuh kan. Tapi laporan Tempo menyebutkan bahwa ini pasukan Densus ini bagian pasukan dari yang dikomandani oleh Ferdi Sambo katanya. Iya. Yang dari base-nya di Semarang, Jawa Tengah, pindah ke Jakarta. Pasti ini bisa dikategorikan sebagai pasukan liar dong ya? Atau pasukan tanpa komando?
Agak aneh juga ya. Ketika mereka gerak seperti kemarin, kesannya kan ini pasukan tanpa komando jadinya kan. Ya enggak? Kesannya ya. Meskipun di belakang layar ini by design. By Kan design. bisa jadi begitu. Iya. Tapi maksudku, Tapi Bang Melki pulang selamat nggak nih? kalau nggak selamat, ya mau gimana lagi. Ya kan? Berisik.